Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok 7, yang beranggotakan saya sendiri, Gali Cahyo Wibowo, dengan NIM 1102190117, dan teman saya. Azhar Gusman Gunawan dengan NIM 1102194014, serta rekan saya Ahmad Fadil dengan NIM 1102194143. Di sini kelompok kami mengambil judul project yaitu Plan Controlling for Smart Home. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, yang pertama itu ada latar belakang. Beberapa orang itu biasanya lebih nyaman dengan tidur dengan kondisi lampu yang mungkin mati atau agak redup. Nah, namun ketika ingin mematikan lampu tersebut, biasanya kita harus kerap kali itu meletak saklar jauh dari tempat tidur. Nah, jadi kita harus menceklekkan saklar itu agar lampunya itu bisa mati. Sehingga kita tuh harus rela untuk meninggalkan dari tempat tidur atau posisi nyaman kita untuk mematikan lampunya terlebih dahulu. Mungkin bisa dilanjut. Nah, maka dari itu tujuan kami di sini adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita tidak menggunakan manual lagi seperti tadi, tapi kita merubah sistemnya yang tadinya manual seperti tadi menjadi kesambung sistem IoT, yaitu kita bikin aplikasi mobile yang si aplikasinya ini nanti dia bisa kontrol si lampunya. Jadi nanti ada tombolnya buat menyalakan serta mematikan lampu tersebut. Jadi kita nggak perlu lagi bersusah payah untuk menyalakan lampu secara manual, berpindah tempat dulu dari tempat tidur, harus merubah posisi bersantai. Nah, jadi masalah-masalah itu bakal terselesaikanlah dengan kita terimplementasinya si sistem IoT controlling lampu menggunakan aplikasi mobile ini. Bahkan si lampu ini bisa kita kontrol dari jarak jauh gitu, karena koneksinya emang menggunakan WiFi dan via internet. Nah, jadi si cloud-nya di sini, IoT platformnya di sini kita pakai cloud-nya Antares, itu salah satu cloud yang dikelola oleh PT Telkom. Nah, terus juga di sini kita untuk protokol komunikasinya di sini kita pakai MQTT. Jadi di sini kita lebih milih MQTT karena dari segi delay dia ini dibandingkan dengan pakai protokol HTTP, dia lumayan jauh ya. MQTT ini dia lebih cepat. Jadi di sini menurut kami yang cocok untuk di project ini kita menggunakan protokol MQTT. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Lalu alat dan bahan, kita menggunakan ESP8266 sebagai microcontroller. Lalu ada relay sebagai saklar otomatisnya yang bisa dikontrol. Lalu ada lampu dan fitting lampu. Kita masuk ke gambar wiring. Nah, ini sederhana aja. Ada relay, lalu pada node MCU-nya yang ESP tadi, ini ada buat inputnya dia pakai yang 3 volt karena waktu kami coba kan dia nggak bisa ya di 5 volt, nggak jalan si relay ini, jadi kita pakainya 3 volt. Lalu pada input di node MCU juga terhubung ke D5, lalu relay langsung ke lampu. Lalu ada codingan. Nah, jadi untuk inisiasinya kita bikin include Antares ESP8266MQTT.h. Ini inisiasi library MQTT Antares. Lalu ada define access key. Nah, itu ada serialnya. Lalu bisa diganti dengan akses key akun. Lalu masukkan define WiFi SSID.
ganti dengan SSID WiFi Anda. Lalu ini bisa masukin password. Terus ada define application name. Nah, ini bisa dikasih nama buat application name-nya yang udah dibuat. Lalu di bawahnya ada define device name. Di sini ultrasonic. Terus ada relay. Lalu Antares ESP8266 MQTT Antares dalam kurung access key buat objeknya. Nah, lalu kita masuk ke void callback dalam kurung karakter topik. Lalu ada byte payload dan unsigned integer length. Lalu ada antares.get dalam kurung topik, payload, sama length. Nah, ini untuk menyimpan topik dan payload ke penampungan data sementara. Terus ada serial.printin buat menampilkan menampilkan topiknya nanti. Lalu serial print in payload. Nah, terakhir untuk print data yang udah didapat, kita menggunakan codingan serial.printin status lampu plus antares.getString dalam kurung status lampu. Boleh dilanjut? Iya, selanjutnya kita akan masuk ke voice setup-nya. Yang pertama kita untuk komunikasinya ini memakai serial begin 115.200 itu merupakan untuk membuka komunikasi serial dengan baud rate 115.200. Lalu kita mendeklarasikan pin mode yang tadi dideklarasikan, yaitu relay 1 sama dengan output atau relaynya tuh sebagai output gitu. Nah, lalu ada antares.setDebug itu dia berguna untuk menyalakan debug. Misalkan set menjadi false jika ingin pesan-pesan itu misalnya ada kata-kata yang ingin ditampilkan di serial monitor. Lalu ada antares.wifi connection. Di sini kita memasukkan nama wifi dan passwordnya. Nah, ini berguna untuk kita menyambungkan ke jaringan wifi yang ada di sekitar alat ini gitu. Lalu ada antares.setMQTT server. Ini kita menginisiasi server MQTT Antares. Nah, lalu ada antares.setCallback, yaitu ini berfungsi seperti di atas gitu. Lalu kita masuk ke void loop. Di sini kita pertama akan mengecek koneksi ke broker MQTT Antares. Jika tidak terhubung atau disconnect, maka akan dicoba untuk menyambungkannya lagi. Nah, seperti ini, antares.check MQTT connection. Lalu ada string start 1 sama dengan antares get string. Jadi status lampu dengan delay 1 detik. Jika status 1 sama dengan menyala, maka ada keadaan relay sama dengan low dan serial print akan bertuliskan menyala. Nah, jika status 1 sama dengan mati, maka relay digital white relay akan high dan serial print akan mati dengan delay 1 detik. Mungkin segitu aja buat codingan. Nah, lalu kita akan masuk ke tampilan aplikasinya. Aplikasi ini kami membuatnya menggunakan Kodular. Apa sih Kodular? Kodular itu merupakan situs web yang menyediakan tools yang dapat membuat aplikasi Android dengan konsep
drag and drop block programming. Jadi setelah kami membuat rancangan rancangan programming di programmingnya, kami membuat aplikasinya untuk agar dapat diinstal di handphone dan dapat dikendalikan dari handphone menggunakan Kodular ini. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi di sini buat membuat mobile apps-nya kita di sini pakai Kodular. Jadi di Kodular ini dia ada 4 bagian utama ya. Yang sebelah kiri yang ada button checkbox. Nah, yang itu tuh dia untuk bagian palette. Nah, buat si palette itu dia fungsinya buat kita memasukin berbagai macam fungsi, berbagai macam fitur sehingga aplikasi kita kayak akan fitur gitu. Nah, itu buat bagian itu ada di bagian palette. Kita bisa ngatur mau ada tulisan apa sehingga dipakai label, kita mau ada gambar apa sehingga pakai image, kita mau buat ngatur posisinya ada pakai layout bla bla bla. Nah, itu ngaturnya kita dari si bagian palette. Terus yang di tengah yang ada gambar tampilan si handphonenya itu dia buat namanya bagian viewer. Jadi bagian viewer ini dia fungsinya buat review gitu si aplikasi yang kita buat tuh nanti kalau misalkan seandainya diinstal pada smartphone kita nanti tampilannya bakal seperti apa sih gitu. Nah, itu ada di bagian viewer. Terus di sebelah kanan agak ke kanan sedikit di sini ada bagian komponen. Jadi maksudnya komponen itu buat kayak semua palette yang tadi kita udah tambahin, semua fitur yang udah kita tambahin di palette itu tuh nanti bakal tertampil di bagian komponen. Jadi kita tuh udah pakai komponen apa aja sih, jadi kita tuh udah pakai beberapa fitur sih dari palette tadi. Nah, itu bakal ada keterangannya di bagian komponen. Nah, terus nanti ketika di bagian komponen yang diklik, maka untuk ngatur-ngatur kayak kita mau si image-nya seberapa besar sih, kita mau tulisan nanti ada tulisan apa sih. Nah, itu ngaturnya di bagian yang paling sebelah kanan, namanya bagian properties. Nah, di situ ada banyak pilihannya, kita bisa ngatur ketinggiannya, kita bisa ngatur ukuran lebarnya, kita bisa ngatur mau gambar apa, banyak lah pokoknya fontnya atau apa. Nah, itu ada di bagian properties. Nah, jadi setelah kita desain, jadilah desain aplikasi yang kami buat seperti yang di bagian viewer ini. Nah, cuman kalau untuk hanya bagian desainnya aja, nanti kalau misalkan kita install di bagian smartphone, nah itu aplikasinya tidak akan dapat berfungsi gitu. Jadi si aplikasi itu nanti kalau misalkan seandainya kita install, kita buka, udah aja gitu, nggak ada fungsinya. Jadi cuma ada aplikasi yang tampilannya seperti itu, udah aja, nggak ada fungsinya. Nah, maka dari itu, supaya si aplikasi ini dapat berfungsi, kita harus ke bagian blok yang ada di pojok kanan atas bagian Kodular. Nah, untuk bagian bloknya ini, jadi supaya si aplikasinya itu dapat berfungsi. Nah, dalam kasus ini, kita pengen si aplikasi ini bisa kontrol lampu gitu. Jadi kita bisa kontrol lampu dari aplikasi ini menggunakan smartphone kita. Nah, caranya gimana? Caranya itu di Kodular ini dia udah menyediakan fitur untuk codingannya dia pakai blok-blok kayak puzzle gini ya. Jadi dia tinggal drag and drop doang. Nah, di sini kita bisa coding sesuka kita dengan fitur yang disediakan oleh Kodular dengan blok-bloknya ini. Nah, diantaranya kayak di ini nih yang paling atas, initiate global topic tuh. Nah, itu buat bagian topik si MQTT-nya gitu. Nah, di sini dibuat formatnya 1M2M request karena kita pengen publish data, jadi pakainya request. Beda aja kalau subscribe dia pakainya respon. Nah, itu ada huruf dan angka random yang F7N0 bla bla bla. Jadi itu tuh akses key akun Antares yang aku punya. Jadi di situ karena akun Antares kan masing-masing punya akses key-nya masing-masing. Nah, itu disesuaikan aja dengan si usernya. Terus juga di bagian yang masih ada bawah tuh yang set global JSON itu juga masih ada akses key akun Antares kita. Terus buat brokernya di sini kita karena pakainya platform Antares dan kita pakai protokol MQTT, jadi kita pakai brokernya MQTT Antares.id. Nah, terus kita buat nge-publish datanya. Jadi kita di sini pakai kondisi if tuh yang warna kuning. When button 1 kan yang on tadi ya. Jadi ketika button 1 diklik maka dia bakal nge-onin lampunya. Nah, ketika si button 2 diklik dia bakal mematikan si lampunya. Nah, seperti itu untuk bagian code blocknya. Jadi di sini ada video dari demo alat yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas CL4302
ingin memperlihatkan video dari suatu alat kami untuk tugas besar mata kuliah pemrograman perangkat IT yang berjudul Lamp Controlling for Smart Home. Jadi di sini alat dan bahannya sudah kami siapkan. Di antaranya ada power bank. Di sini peran power bank sebagai power untuk Node MCU-nya. Lalu di sini ada SP8266 sebagai controller kami. Lalu juga di sini ada lampu beserta fittingnya yang akan dapat dikontrol nyala matinya dengan mobile apps yang telah kami buat pada Kodular. Namun di sini untuk mobile apps-nya seharusnya kami perlihatkannya dari suatu smartphone. Namun karena di sini smartphone-nya sedang dipakai untuk membuat video ini, jadi kami untuk alternatifnya di sini menggunakan emulator Android di PC. Nah, jadi ini dia ya tampilan aplikasi yang telah kami buat pada Kodular yang untuk menyalakan dan mematikan lampu tersebut. Nah, sekarang kondisi lampunya sedang off, maka kita akan coba on-kan lampunya dengan menekan tombol on yang ada di sini. Nah, maka si lampunya akan menyala. Jadi coba kita matikan lagi si lampunya dengan menekan tombol off yang ada di sini. Nah, lampunya sudah mati. Oke, mungkin buat selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Gali. Ya, mungkin segitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi dari kami. Apabila masih banyak kekurangan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.